dilahirkan di negeri Makkah yang dimuliakan, di malam Isnin Qaul katakan sebelum fajar diterbitkan. Selamat kepada majelis taklim Nurullah dengan memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berjumpa tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Rabiul Awal. Selamat milad Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan milad tahun ini kita semua dapat berkah dari Rasulullah SAW dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari Maulid, merayakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bertambah iman kita dan dakwah kita kepada Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penasehat Majelis Nurullah, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah yang ada di Majelis Nurullah ini, dan saya mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi tahun depan dan kita kumpul lagi di Majelis Nurullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana Muhammad, Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana wa juriyatina barakatina anta maulana Muhammad. Panjang umur beratan. Amin. Dan rezeki banyak. Amin. Bini banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini di Majelis Nurullah sangat bersyukur datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan kami mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita terutama di majelis ini, mudah-mudahan kita terus mengembangkan memperingati terus sampai kita akhir hayat kita. Dan di sini juga kami para habaib bergabung di majelis ini mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita, Guru Ahmad Sukris Sarmadi yang ketua majelis menurut pimpinan majelis. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan sini juga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan terus majelis tambah semarak memperingati kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Nah, kiranya itu aja Naulun bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili para habaib Banjarmasin mengucapkan selamat hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabruk alfa mabruk ya nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Nurullah mengucapkan hari miladnya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak dia bahagia dan akhir nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulailah bifadlillah wa syukrillah wa ala sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ruhi wa Sayyid Abdul Qadir Jailani wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan hidup bagi kita, anak-anak kita, istri-istri kita, ibu bapak kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi di bawah tahta Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah Habib Qadir datang. Habib Tiang Aras datang nah. Habib. Innama yarfa'ul hujub ankal ta'ara anil khalqi wa anin nafsi wat tabai wal hawa was syaitan. Ta'ara, maka menjadi telanjanglah. Nah, telanjang anil khalqi, segala makhluk ini dilihatnya menjadi telanjang. An-nafs, diri-diri manusia, jiwa-jiwa manusia telanjang dapat dilihatnya. Wa taba, segala tabiat manusia telanjang dilihatnya. Hawa nafsu manusia menjadi telanjang, bahkan setan pun menjadi bertelanjang dilihatnya. Subhanallah, nah kayak apa dulu bertelanjang semuanya dilihatnya. Nilai nang anu tuh lain, lainnya apa tuh, ada foto nang khusus melihat orang telanjang tuh ada kalah. Lain itulah. Bilang mikirakan ke situ paloy namanya. Lah, paloy. Telanjangnya kita telanjangi, benar-benar apa arti telanjang di sini? Telanjang makhluk. Oh, ketika kapan orang yang telanjang? Banyak di antaranya karena dikisahkan mau tidak mau hanya sebahagian kecil aja yang bisa dikisahkan. Tinggal sampean menerawang, memahami sendiri ya, bertafakur terhadapnya. Kemarin kata saya bertafakurlah kamu. Coba lihat telanjang. Makhluk. Dipandangnya lah semua makhluk ini. Makhluk itu diantaranya banyak macam-macam. Ada manusia, ada hewan. Ternyata manusia dan hewan dan benda apapun di alam semesta ini tidak ada kuasa sedikit pun pada diri mereka. Telanjang enggak? Telanjang. Selama ini manusia mengaku apa? Hebat, kuat, hebat, bisa. Yalah. Pada saat dia kata saya sudah berada di posisi itu, dia pun melihat makhluk ini telanjang semuanya. Hayyun, qayyum, di bawah hidup dan qayyum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berdayalah si hamba ini, mereka hidup, makhluk-makhluk ini hidup, tidak lain hidup mereka pun bergantung kepada hayyun, hidupnya Allah. Bahkan alam semesta bumi ini bergantung kepada hayyun. Maka zikirnya kata saya, huhai, huhai, huhai. Ketika dia mengucap huhai, mungkin melewati napasnya, tariknya napas, huhai, keluar hai, huhai, bertelanjanglah. Dan bertelanjanglah segala makhluk dan alam semesta di muka bumi ini. Oh, asiklah. Subhanallah. Tuh mau jalan tuh bertelanjang tuh. Ya kalau lah, nah pian-pian ini bertelanjang semuanya enggak? Ya bertelanjang. Kita tidak ada yang kuasa, kita tidak ada yang hebat. Siapa sih yang maha hebat itu? Hanya Allah Subhanahu. Setan itu hebat enggak? Pada saat seperti ini kita melihat ta'ara setan, kita melihat setan, setan pun juga bertelanjang. Tidak ada kekuasaan setan untuk menggoda manusia. Dia bisa menggoda manusia karena dia memanfaatkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memanfaatkan hayat, diberikan hidup oleh Tuhan hayatnya, sehingga dia bisa menggoda manusia. Ah, setan, tidak ada apa-apanya kamu setan. Saya sudah melihatmu, kamu pun tidak berkuasa apa-apa. Subhanallah. Hawa nafsu. Bertelanjangkah hawa nafsu kita lihat? Kalau kita masih dipengaruhi hawa nafsu kita, berarti kita belum bertelanjang melihat hawa nafsu. Tapi kalau kita sudah bisa mempengaruhi hawa nafsu, berarti hawa nafsunya yang bertelanjang. Bagaimana contoh? Asosiasi hawa nafsu itu sering diterjemahkan orang kepada wanita atau sebaliknya, ya kah? Hubus syahwati minan nisa, itu satu. Makanan dan minuman. Lalu Allah mengajarkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, kutiba alaikumusyi, siam berpuasa, supaya kita bisa melihat hawa nafsu itu bertelanjang. Lalu disuruh Allah lah kita menahan hawa nafsu kita selama sebulan penuh. Tanpa sadar kita riadah, latihan menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di mana? Kehendak. Orang mau ke diskotek malam minggu, lalu si hamba ini mengalihkan hatinya ke majelis ta'lim Nurullah misalnya. Nggak jadi dia ke diskotek, maka saat itu hawa nafsu ditelanjanginya.
dia kau mengalahkan hawa nafsu. Padahal rame di diskotek itu, ada wanita di situ, bertelanjang jauh wanitanya bisa lah. Ya Habib, ya Habib, ya lah. Tapi lain telanjangnya, itu namanya ya kan telanjang hawa nafsu, bukan menelanjangi hawa nafsu. Wow, asik benar bila orang sudah terpengaruh itu. Sama lawan kena obat juga, ada bedanya. Nah, teler. Nah, berjalan Bipe, ada Habib berjalan di muka, Habib kalah ini jar. Ini kada pinandu Bipe lawan Habib. Nah, gara-gara obat. Lah melayang jalan Biblah. Nah, melayang. Habib anu kawa Jakarta tertawa, Habib Talib kawa Jakarta tertawa, kawa Jakarta. Kalau ay kada kawa tertawa. Karena Habib ke sepalo Habib. Lah. Kita harus mengerti tentang hawa. Maka caranya adalah melawan hawa nafsu itu gampang, hilangkan iradah kehendak. Nah, sebenarnya hawa nafsu itu letaknya kekuatan hawa nafsu itu di mana? Di iradah, di kehendak. Bila kita sudah bisa menghilangkan iradah kehendak kita, hilangkan kehendak dunia, tidak ada lagi hawa nafsu. Hendak berjalan kah? Tidak ada kehendak. Hendak bangun kah? Tidak. Hendak mati kah? Tidak. Hendak hidup kah? Tidak. Mau hidup tidak mau, tidak mau. Tidak ada lagi kehendak. Itu yang disebut orang kemarin fana. Fana fi iradatihi, yaitu lenyaplah dia. Lenyaplah iradah kehendak-kehendaknya. Subhanallah. Bila sudah tidak ada iradah ini, tidak bisa apa-apa lagi dah dia. Mencuri tidak bisa dia. Iyalah, kenapa tidak bisa mencuri? Tidak ada kehendak. Iyalah. Mau ke diskotek, tidak mau lagi. Asalnya Bibi melihat perempuan tegang. Bila melihat perempuan begitu ada cantik aja, apalagi pina janda-janda, wah, tegang tuh bang, naksir tuh bang, kalau pendekatan PDKT aja. Setelah dihilangkannya iradah kehendaknya hilang, karena semuanya sudah bertelanjang, sirna sudah, subhanallah. Paham ya kalau sudahlah? Alhamdulillah. Nah itu bila orang sudah di makam materi tepat itu, di makam dua mata, ya kelak. Dua mata, tidak ada huruf tanpa lagi dan tidak ada suara. Ada juga hebat teori tanpa huruf tanpa suara. Tapi nafsunya bilang iya aja bang juga. Nah yalah, berarti belum lagi tanpa huruf tanpa suara. Ada orang pemarah, jangan pemarah. Berarti masih belum bertelanjang. Ada orang suka mengkritik orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menggibah orang lain, berarti hatinya masih belum bertelanjang. Ya lah, hawa nafsunya masih menggelora, masih berdebat ingin menang. Iyalah, berarti dia belum bertelanjang. Dunia, di mana aja dunia, di atas langit gini kejarnya. Andaikan dunia ini runtuh, aku akan tetap mengejarmu dunia. Waduh, masya Allah. Wah, iya. Sama ada perkataan Aristoteles, andaikan langit ini runtuh aja, keadilan akan tetap aku tegakkan. Di mana berdiam lagi kalau langit itu sudah langit itu runtuh, kayak apa lagi berdiam? Nah mesti keadilan ditegakkan. Habis saya kisahnya sedikit lagi lah. Nah, habis kisahnya. Orangnya tinggi dalam lah. Ulun membacakan kitab Imam Qushairi sedikit supaya ada tekanan kita bersama juga kepada Imam Qushairi juga, yang beliau ini hidup 200 tahun lebih dulu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang dikatakan Syekh tadi sebenarnya juga didukung oleh ulama sebelumnya. Artinya ulama sebelumnya sepakat memahami itu. Wa ma'na syahid al-hadir faqulu ma huwa hadir qalbuka bahwa syahiduka. Yang disebut dengan orang yang syuhud, orang yang menyaksikan batin tadi dari yang johir, ya kah? Johir batin di bumi, johir batin di langit. Orang yang menyaksikan batin itu, itulah disebut dengan hadir. Orang itu sudah bisa menghadirkan Allah. Dia Allah, pemilik semua, di hatinya menancap. Yalah.
Kalau tidak menancap tuh bagaimana? Nah, contohnya Paloy memanggil gerbus ini gerbus. Kenapa? Aku dapat rezeki gerbus saja. Dapat rezeki Bipai. Dikasih orang 5 juta Bipai. Oh, 5 juta. Kenapa? Kenapa nih? Aku dapat rezeki 5 juta gerbusnya ya, Pak. Jadi apa? Kita apa nih? Ini jar Paloy. Apa aja gerbus? Dunia ini kan panah sebenarnya. Panah aja Paloy. Jadi kita habiskan ya duit ini sudah 5 juta yang kayak apa? Kita ke diskotek aja. Nah, habis 5 juta malam itu. Teler orangnya. Sadar enggak dia? Pertama dia kan mengatakan apa? Dunia ini adalah panah. Tapi apa yang dilakukannya? Dia malah menghabiskan, malah pelesir, malah habis-habiskan ke diskotek. Subhanallah. Ini diskotek terus disalahkan malam ini Bipai. Setan diskotek bisa banyak mana nih Bipai. Hancur lalu habis. Nah, berarti banyak orang mengatakan dunia ini panah tapi tidak ingat. Banyak orang mengatakan menyebut nama Allah tapi sebenarnya orang itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mulutnya ucapan alhamdulillah tapi sebenarnya dia tidak bersyukur, sama itu bahasanya. Di mulutnya menyuruh orang bersabar, dirinya sendiri tidak sabar. Menjelekkan orang lain, dia tidak sadar sebenarnya dia menggambarkan dirinya adalah jelek sebenarnya. Inilah sebuah gambaran dalam kehidupan dunia. Kenapa demikian itu? Karena Allah tidak hadir di jiwanya. Apa yang dimaksud dengan hadir di jiwa itu kata saya Kusairi, bukan nama Allah di dalam hatinya, tidak. Ismun itu hanya atribut, nama itu hanya sebutan. Yang ia hadir itu ya rata itu bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Jika itu disuarakan, diangkat lagi ke permukaan, namanya adalah Allah. Diangkat lagi ke permukaan, itulah kalimat la ilaha illallah. Tambahan lagi, tidak lengkap, tidak sempurna dan tidak sah kecuali sambungannya adalah Muhammadur Rasulullah. Menyatakan tuh tasawuf itu, pian pernah makan ketupat kah apa yang betangkop tuh? Buras lah. Nah, buras ya Habib tahu mana lawan buras dah. Habib Faisal tahu mana buras di sini. Buras, tahu lah buras lah. Kalau pian tidak tahu jauh tidak bisa lagi menerjemahkan buras ini apa. Buras itu betangkop lah. Nah, itulah tasawufnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Sirrul Asrar 24 bab. 12 kalimat la ilaha illallah itu 12 huruf. Nanti hitungi dulu mah. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad Rasulullah pun 12 huruf. Maka ada 24 huruf. Nah, andaikan ada nang apa tuh? Mencocok apa tuh rajin tuh SDSB kalau dulu, kalau sekarang apa buntut kita bisa dicocok kan 24 tuh. Lah. Nah. Oh, ngajar. Pakulu mahu hadir ya kalau buka sudah. Wasuila As-Sibli, ditanyakan kepada Syekh As-Sibli anil musyahadah, tentang musyahadah. Apa sih musyahadah itu? Qala min aina lana musyahadatul haq. Di manakah yang namanya musyahadah itu? Ditanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, al haqqu lana syahid. Perkataan yang ringkas, yang hak itu bagi kita adalah syahid, tidak ada lagi di atas itu. Kayak apa tuh? Menyaksikan itu bukan menyaksikan dengan mata hati, tapi menyaksikan adalah kolbun kita, sampai sir kita. Lebih jauh lagi dari sir apa? Kalau bisa dinamakan adalah lub namanya. Kalau bisa lagi dinamakan lub, dibawa lagi lub, puat namanya. Apalagi di dalam pada puat itu aja, tanyakan saja pada diri sendiri nanti. Nah, maka kata beliau apa? Asyara bisyahidil haq ilal mustawali ala qalbihi. Yang terjadi itu adalah bagaimana kecenderungan hati manusia untuk menyaksikan al-haq itu di semua kehidupan, di semua lini kehidupan ini. Subhanallah. Sama kalau lawan saya
Sama lawan saya Abdul Qadir Jailani sama. Wal ghalib alaihi min zikril haqi wal hadir fi qalbihi daiman min zikril haqi. Maka orang tersebut bila sudah musyahadah sampai pada sirnya tadi tidak ada huruf suara, pastilah dia selalu daiman bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir yang lebih tinggi daripada itu, kecuali adalah perkembangan pada makna zikir itu. Artinya pengembangan di antara pengembangan itu adalah terpesona pada yang maha dahsyat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari makna yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Imam Qusairi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya